Baik, selamat datang para sahabat otomotif. Kali ini saya akan coba sedikit berbagi mengenai pada saat saya melakukan pembersihan pada throttle body untuk sebuah Honda Revo fuel injection. Ini terus terang ini adalah pertama kali saya membongkar sebuah bebek berinjeksi ya, untuk merek Honda. Jadi dari apa yang saya rasakan ternyata memang agak cukup kesulitan untuk membuka tebeng sayapnya dulu. Jadi pertama-tama kita pasti harus buka dulu bodinya, dan ini terutama fokusnya di bagian tebeng. Waktu saya buka tebeng Honda Astrea tahun 83, walaupun memang itu bedanya sungguh jauh ya, itu hanya 4 baut bisa terbuka, tapi untuk Honda Revo ini butuh kurang lebih sekitar 14 baut yang mesti dibuka. Jadi memang cukup kesulitan, dan saya untuk proses ini terus terang saya meraba-raba bagian-bagian mana saja yang harus saya buka. Jadi kita akan coba perlihatkan. Jadi saya buka seluruh baut yang saya lihat, yang terlihat apa-apa saja gitu. Jadi saya lihat ini sampai masuk ke bagian jok, jadi saya harus buka jok, dan ternyata di sana masih ada baut yang masih nyambung. Jadi saya juga harus buka dua bagian ini, dan ini ternyata cukup mudah sebenarnya kalau kita tahu caranya. Tapi kalau lagi awal kita masih meraba-raba sebenarnya klipnya di mana, kunci-kuncinya gitu ya. Jadi saya masih cari-cari di sini, ternyata bukan ini klipnya, ini klip ini nyusul, harusnya bagian tengah dulu. Nah, di bagian ini yang harus dicongkel, kemudian baru kita bisa tarik dengan mudah ya. Jadi perlahan-lahan nanti ini proses ini akan kita skip aja karena cukup butuh waktu yang lama buat saya. Mungkin kalau yang udah biasa akan cepat sekali gitu melakukan pembongkaran pada sayap ini. Jadi karena saya masih awam untuk membongkar sebuah Revo, jadi Revo FI ya, kita akan skip aja. Oke, ini saya sudah terbuka ya untuk bagian tebengnya. Sengaja bagian depan itu saya nggak buka karena di situ nempel lampu ya, lampu sen. Jadi saya biarkan saja menggantung bagian sayap depan. Dan langkah yang pertama saya lakukan setelah sayap ini terbuka adalah membuka filter udara. Karena kebiasaan saya kalau servis motor pasti sasaran pertama filter udaranya dulu. Karena kita akan buka throttle body, pasti filter udara harus lepas dulu. Jadi di sini saya akan coba buka dulu ya filter udaranya. Pertama ada dua baut yang cukup besar yang megang bodi dari filter udara ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan kita lepas dulu. Kemudian klem belalainya yang masuk ke antara filter udara ke bagian throttle body ya. Jadi ini kita lepas. Ini hanya baut kecil dengan obeng plus cukup ya. Asal posisinya kita benar ya, hati-hati jangan sampai kita salah posisi, nanti kalau slack walaupun mudah tapi slack berikutnya malah lebih susah untuk bongkar pasangnya. Ya, ini kita lepas dulu. Sebenarnya cukup direnggangkan saja, asal sudah bisa klemnya bisa main. Berikutnya nanti kita akan lepas. Dan saya baru sadar ternyata nggak bisa langsung dilepas begitu saja kotak filter ini ya, karena posisinya kurang bebas, dan saya juga nggak buka sayap bagian lampu-lampu depannya. Jadi saya harus membuka manifoldnya terlebih dahulu, dan sebelumnya sekarang saya harus buka dulu kabel push and pull-nya supaya lebih mudah untuk mengeluarkan manifoldnya. Ya ini saya coba nggak bisa ya. Oke, kita percepat aja bagian ini karena sia-sia nunggunya
saya kelabakan buka kotak kotak udaranya sebelum saya buka manifoldnya. Oke, setelah saya menyerah, coba kutak-katik filter udara, dan nggak mungkin juga untuk pembersihan throttle body ini kita harus buka roda depan. Jadi saya putuskan secara logis harus buka manifoldnya aja. Itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Walaupun saya juga nggak tahu ya, ini sebenarnya seperti apa nih, apakah ada packing yang akan rusak kalau saya buka manifoldnya. Saya nggak sempat baca referensi di YouTube atau di mana ya, karena di bengkel resmi sendiri ini hampir nggak pernah dilakukan gitu. Dan motor ini juga masih rendah kilometernya, baru 5.000 km. Jadi saya putuskan saya buka aja manifoldnya. Paling setelah saya lihat ini kelihatannya nggak ada packing, paling cuman seal karet aja. Asal kita hati-hati aja buka ya. Jadi saya buka dulu manifoldnya nih. Oke, setelah terlepas manifoldnya, kita tinggal tarik aja, dan filter udara ini akan bebas, bisa dibuka ya. Oke, langkah selanjutnya saya harus membuka kabel gasnya, push pullnya. Tapi sebelumnya, karena ini filter udaranya sudah terbuka, saya akan coba bersihkan dulu saringan udara yang ada di dalam filter udara ini ya. Di sini kita masih pakai obeng plus. Sini diikat hanya pakai skru plus saja. Ini bukan pekerjaan yang sulit ya untuk bagian ini. Baik, untuk diingat filter udara untuk kendaraan ini, terutama kebanyakan kendaraan-kendaraan injeksi, itu tipenya elemennya sekarang sebenarnya sudah tipe basah. Jadi dia sudah ada campuran oli sebenarnya. Jadi tidak, oleh Honda tidak dianjurkan untuk dibersihkan, tapi diganti. Hanya berhubung kendaraan ini tadi saya bilang baru menempuh jarak 5.000 km. Jadi saya akan coba membersihkan saja, walaupun tidak banyak kotoran yang bisa keluar seperti elemen kering ya, filter elemen kering. Jadi karena dia basah, itu kalau kotorannya itu akan nempel seperti gumpalan. Jadi saya hanya mengeluarkan gumpalan-gumpalan yang besar, massa yang besar. Jadi langkahnya kita akan ketok-ketok aja sebenarnya, diketok-ketok ke lantai atau diketok-ketok dengan obeng untuk bisa menjatuhkan saja sebenarnya, supaya jatuh si kotoran-kotoran yang berbentuk gumpalan ya. Dan selebihnya saya akan coba dorong dengan kompresor sedikit aja supaya lepas saja, tapi nggak bisa 100% harus bersih. Dan sebaiknya juga jangan dibersihkan dengan air atau dengan bensin ya, karena tadi saya bilang ini bukan elemen kering tapi elemen basah yang seharusnya diganti, bukan dibersihkan. Untuk arah dorong memang sebenarnya harus disemprot dari bagian dalam keluar. Tapi tadi saya bilang saya hanya untuk melepaskan gumpalan-gumpalan aja. Jadi saya tidak mengarahkan terlalu mendorong dari luar ke dalam, tapi hanya meniup
untuk menjatuhkan gumpalannya saja. Baik, ini sudah selesai. Berikutnya kita akan simpan dulu saringan ini dan kita akan mulai fokus di throttle bodinya. Pertama-tama saya coba bersihkan dulu bagian luar dari throttle body yang ada sedikit kotoran-kotoran ya. Supaya mudah, yang pertama saya lakukan, sekarang saya akan melepas kabel gas push and pull-nya. Ini hanya menggunakan kunci 10. Nah, sekarang ini sudah terlepas dan mungkin agak susah dilihat di kamera, tapi kotorannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman yang masalahnya kalau kita bersihkan dengan injector cleaner atau karburator cleaner pada saat throttle body ini terpasang di kendaraan, kita hanya bisa semprot dari bagian depan, dan itu untuk klep katupnya. Jadi seperti butterfly itu, dia hanya bagian depannya aja, bagian dalam ini yang menghadap ke ruang bakar ini yang kita nggak bisa semprot. Nah, ini bagian ini ya, kita hanya bisa bersihkan bagian ini saja gitu kalau masih nempel, sedangkan bagian dalam ini kita nggak bisa bersihkan. Makanya kita harus buka dulu supaya bagian katup yang bagian dalam itu kita bisa bersihkan juga. Nah, di sini saya akan menggunakan karburator cleaner, sifatnya hanya sebagai pelarut saja. Kita semprot ya bagian-bagian yang bagian dalam ini secara keseluruhan supaya semua kotoran bekas sisa pembakaran yang masuk ke bagian throttle body ini, terutama di bagian katupnya, itu bisa kita bersihkan dan kita sikat sedikit dengan sikat gigi yang halus ya, hanya untuk merontokkan sisa-sisa karbonnya saja. Pada kesempatan ini saya nggak buka setelan udaranya karena melihat juga kotornya nggak terlalu kotor, jadi cukup dibersihkan bagian saluran ini aja untuk bagian masuk dan di belakang klep ya yang menghadap ke ruang bakar. Kita buka sedikit klepnya supaya kita bisa sedikit leluasa membersihkannya. Kemudian disemprot lagi. Kita harus diperhatikan baik-baik supaya tidak ada yang tertinggal ya, semua deposit arangnya bisa. Kemudian saya semprot sedikit menggunakan kompresor ya, daripada kita tiup pakai mulut ya, tapi kalau nggak ada ya apa boleh buat ya. So, nanti untuk membantu mendorong aja gitu. Tapi jangan lupa setelah ini tetap kita semprot lagi dengan karburator cleaner, karena kali ini saya tidak pakai bensin. Saya hanya menggunakan karburator cleaner dan sedikit bantuan kompresor aja. Bagian eksteriornya, bagian luarnya saya coba bersihkan. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh apa-apa, tapi ya lumayan gitu untuk supaya debu itu nggak gampang nempel lagi di sistem mekanisnya ya. Yang bersihkan juga bagian luarnya dan kemudian bagian dalamnya lagi. Saya dorong lagi dengan kompresor.
Ini sekalian untuk mengeringkan sisa-sisa karburator cleaner juga ya. Oke, ini sudah lebih baik ya, sudah lebih bersih dibanding sebelumnya. Untuk pergerakan klepnya normal, nggak ada masalah dan tidak terlihat ada kebocoran ya di sini. Ya karena tadi kan kendaraan ini juga baru jalan 5.000 km. Sekarang saya coba pasang lagi untuk seal karetnya dengan posisi yang sesuai ya. Di situ ada knocknya 2, jadi kita pasang jangan sampai terbalik ya. Kemudian kita simpan. Baik, sekarang langkah selanjutnya saya akan coba membuka leher angsanya ya, atau manifoldnya. Di sini ada 2 kabel yang tersambung ke manifold dan 1 saluran bensin yang ke injektor. Jadi 2 kabel ini klipnya kita harus lepas, sebelah kiri dan sebelah kanan 1 lagi. Sekarang saya coba lepas dulu bautnya supaya lebih mudah untuk membukanya. Jadi saya pikir saya akan tarik dulu, pegang di tangan, kemudian baru saya buka klip-klip untuk kabel yang tertancap ke manifold ini ya. Oke, sekarang saya tinggal lepas untuk saluran bahan bakarnya. Ini saya periksa lumayan ada sisa pembakaran di situ, deposit arang itu normal ya, karena ini menuju ke ruang bakar. Untuk membuka selang ini nggak terlalu susah ya, cuman ada di situ ada knock clip biru yang harus kita angkat, congkel aja pakai obeng minus, kemudian kita tarik. Dan itu sudah bisa terbuka ya. Baik, saya akan segera semprot saja menggunakan karburator cleaner. Di bagian ini tidak perlu terlalu banyak digosok. Kalau zaman dulu layar angsa ini terbuat dari bahan seperti bahan aluminium atau babet gitu ya. Yang di CNC itu biasanya sih suka ada daun pola daun jeruk. Kadang saya suka amplas gitu. Kalau sekarang suka disebut orang polish and porting ya. Tapi kalau untuk bahan yang motor sekarang ini sudah seperti plastik ABS, jadi sudah mulus dia. Kita cukup bersihkan saja. Di sini kita juga bisa lihat ada injektornya terlihat nongol sedikit di situ, dan saya lihat masih cukup bersih. Jadi saya cukup semprot aja sedikit. Jadi kita nggak perlu buka dan nggak perlu bersihkan lebih jauh lagi. Kemudian saya dorong sisa-sisa karburator cleaner menggunakan kompresor. Saya jaraknya agak sedikit jauh ya, jadi saya cuma butuh sedikit dorongan anginnya aja untuk mengeringkan. Baik, setelah dirasa cukup, kita pasang lagi selang bensinnya dengan urutan sebaliknya ya. Kita pasangnya klip birunya tinggal didorong aja. Kemudian ini ada sealnya, seal karet aja, jadi nggak ada packing. Jadi seal karet ini cukup dibersihkan aja pakai karburator cleaner, dan permukaan dudukan manifold juga saya bersihkan. Coba saya lap dulu ya. Dan ini posisi klep innya dalam posisi tertutup, jadi tidak masuk ke ruang bakar. Jadi dia posisi klepnya ini klep tertutup. Jadi saya lihat juga di situ ada sisa-sisa ruang bakar pembakaran.
Jadi saya akan bersihkan juga dengan karburator cleaner. Di sini ketutupan ya, tapi saat saya semprot itu keluar jelaganya larut ya, hitam-hitamnya tuh dia larut dan dia langsung keluar karena posisi klepnya tertutup. Jadi saya tinggal bersihkan aja, semprot untuk melarutkannya, kemudian saya akan dorong dengan kompresor. Dan ini nggak akan masuk ke dalam ya, karena klep ini kan rapat. Jadi kalau sampai ada bisa cairan masuk, berarti kita bocor kompresi ya, klepnya nggak bisa nutup sempurna. Di sini pasti nggak masuk. Ini saya pastikan kalau klep ini benar-benar tertutup posisinya. Jadi saya coba semprot, dan karburator cleaner ini cepat kering ya. Jadi setelah kita masukkan cairan karburator cleaner, kemudian kita semprot dengan kompresor tuh langsung kering. Saya hanya membersihkan dari sisa-sisa karbon aja ya. Dan setelah dirasa cukup bersih, maka saya akan mulai kembali memasang manifold dengan sebelumnya memasang sealnya dulu ya. Baik, kita pasang bautnya. Di situ ada 2 buah, sebelah kiri dan kanan ya, yang ke blok mesin. Kemudian dikencangkan ya setelah terpasang bautnya. Kemudian kabelnya kita pasang lagi 2 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelum memasang throttle body, saya akan coba rakit dulu untuk saringan udaranya. Jadi tadi filter kan sudah dibersihkan, sekarang kita coba pasang lagi di rumahnya, rumah saringan udaranya maksud saya. Baik, setelah terpasang rumah filter udara, kita akan siap-siap untuk memasang bersama dengan throttle body ya, karena tadi urutannya juga melepas throttle body juga berbarengan dengan rumah filter udara, maka sekarang untuk pemasangannya dengan urutan sebaliknya. Jadi kita akan pasang juga filter udara ini berbarengan dengan filter dengan throttle bodinya. Lebih mudahnya kita posisinya ada di sebelah kanan kendaraan ya, bukan di sebelah kiri.
Untuk pemasangan throttle body bisa diperhatikan jangan sampai terbalik karena ini cuma menggunakan 2 baut, jadi posisinya bisa berputar gitu. Walaupun satu baut terpasang tapi satu baut lagi tidak akan terpasang. Jadi yang harus diingat adalah posisi untuk kabel gasnya, push and pull-nya itu harusnya ada di sebelah kiri. Nah ini saya terbalik, jadi saya belum sadar ya posisi push and pull-nya karena saya biasa buka yang Honda Versa itu kan ada di sebelah kanan, jadi saya masih ingatnya itu sebenarnya ada di sebelah kiri untuk kabel gasnya. Jadi setelah saya pasang satu baut, kemudian begitu mau pasang baut satu lagi, loh nggak nyambung, jadi harus lepas lagi dan kita tinggal putar aja. Nah ini posisi yang benar ya, jadi posisi kabel gas nanti ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kemudian selang filter udara juga bisa kita pasang pada mulut throttle body, dan setelah itu kita bisa langsung kencangkan baut-bautnya ya. Baik, setelah seluruh baut sudah dikencangkan dengan baik, kemudian langkah terakhir kita tinggal memasangkan kabel gas push and pull-nya. Ini untuk bagian setelan itu ada di depan, untuk bagian pull-nya itu ada di belakang, jangan terbalik ya. Karena kalau terbalik ini saya pasang kembali, ini saya pasangnya terbalik untuk bagian setelan di belakang. Jadi akhirnya motornya kayak sirkus, jadi ngegasnya bukan ke belakang tapi melintirnya mesti ke depan ya. Jadi lucu nih, bisa dibolak-balik nih. Saya coba, oh ternyata terbalik. Oke, kita balik sekarang.
Setelah terpasang kita bisa cek lagi jarak bebas untuk putaran gasnya. Kita bisa setel lewat baut yang sebelah depan ini ya, bagian depan untuk penyetelannya, supaya jarak mainnya nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat juga. Jadi kita setel, setelah setelannya dirasa pas baru kita kencangkan baut-bautnya ya. Baik, setelah beres, tinggal saya sambungkan selang blow by gasnya ke filter udara dan motor bisa langsung di start. Start awal pasti agak susah ya, karena itu bagiannya tadi sudah terlepas dan sudah kita semprot, jadi ada faktor lain di luar uap BBM, jadi motor butuh penyesuaian dulu. Tapi nggak apa-apa, start terus sampai mesinnya menyala. Karena tadi saya nggak setel setelan udara, maka kurang lebih nggak akan berubah terlalu jauh. Dan setelah kita menunggu sedikit panas, suhu sudah normal, saya cek dan setelan udara nggak perlu lagi kita lakukan penyesuaian. Oke, sampai sini berarti semua pekerjaan ini sudah selesai. Pembersihan throttle body selebihnya kita akan pasang lagi semua body-bodinya. Terima kasih para sahabat semua sudah menonton vlog yang sederhana ini, yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi para sahabat yang ingin melakukan pembersihan throttle body secara ringan di rumah sendiri. Salam otomotif dan semoga semuanya tetap sehat semua dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.